Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU Banten tentang protes keras terhadap kegaduhan Menag dan tuduhan terhadap ajaran Islam khilafah. Setelah membuat gaduh umat Islam dengan pernyataan Kementerian Agama adalah hadiah dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, kini Menteri Agama Yakut Khalil Khoumas kembali menyakiti publik umat Islam. Menag menyebut perlunya rekontekstualisasi fikih Islam, yang salah satunya menyebut ide khilafah hanya bencana bagi umat Islam. Dalam forum Annual International Conference on Islam Studies ke-20 yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 25 hingga 29 Oktober 2021 bertema Islam in a Changing Global Context, Rethinking Fikih Reactualization and Public Policy. Disebut ada 14 kondisi pendorong pentingnya rekontekstualisasi fikih di era global, di mana dalam laman Kemenag pada poin 9 disebutkan setiap usaha untuk mendirikan negara Islam al-imamah al-uzma universal atau imamah agung, juga dikenal sebagai al-khilafah atau khalifah, hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam, karena akan ada banyak pihak yang direbut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia. Berkenaan dengan hal itu, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU Banten bersama segenap ulama, aktivis, dan tokoh pergerakan umat menyatakan sekaligus menegaskan: pertama, bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam. Takbir. Kedua, kewajiban menegakkan khilafah telah menjadi ijma para ulama, khususnya ulama ahlu sunnah wal jamaah aswaja. Imam Al-Qurtubi menegaskan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut, yaitu mengangkat khalifah di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asam yang tuli terhadap syariah. Dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. Kita bisa melihat di dalam tafsir karya Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 1 halaman 264. Imam An-Nawawi juga menyatakan mereka para imam mazhab telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah. Imam Al-Ghazali menyatakan kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan keteraturan dunia. Keteraturan dunia penting demi keteraturan agama. Keteraturan agama penting demi keberhasilan mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah tujuan yang pasti dari Nabi. Karena itu kewajiban adanya imam khalifah termasuk hal-hal yang penting dalam syariah yang tak ada jalan untuk ditinggalkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan mereka para ulama telah sepakat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Imam Al-Mawardi menyatakan melakukan akad imamah khalifah bagi orang yang mampu melakukannya hukumnya wajib berdasarkan ijma
meskipun Al-Asom menyalahi mereka. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, ketahuilah juga para sahabat Nabi Muhammad SAW telah sepakat bahwa mengangkat imam khalifah setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai kewajiban terpenting karena mereka telah menyibukkan diri dengan hal itu dari menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Imam Asy-Syaukani menyatakan mayoritas ulama berpendapat imamah atau khilafah itu wajib menurut Ahlul Bait, mayoritas Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Imamah khilafah itu wajib menurut syariah. Pendapat para ulama terdahulu di atas juga diamini oleh para ulama mutaakhirin. Kita bisa melihat misalnya pendapat Syekh Abu Jahroh di dalam Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah halaman 88. Begitu juga kita bisa melihat Al-Islam wal Khilafah halaman 99, Abdul Qadir Audah, Al-Islam Al-Audah As-Siyasah. Kita juga bisa melihat karya-karya ulama yang lainnya seperti misalnya Dr. Mahmud Al-Khalidi di dalam kitabnya Qawaid Nizam Al-Hukmi fil Islam halaman 248. Ketiga, bahwa sangat aneh, tidak dapat diterima dengan akal dan dapat diyakini memiliki niat yang sangat jahat terhadap Islam dan kaum muslimin adanya pihak-pihak yang berusaha mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, apalagi mengedarkan tuduhan dengan menyatakan setiap usaha untuk mendirikan negara Islam al-imamah al-uzma universal atau imamah agung juga dikenal sebagai al-khilafah atau al-khalifah hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia. Keempat, bahwa masalah umat Islam dan dunia pada umumnya seperti penjajahan Palestina, penindasan muslim Uighur, kezaliman terhadap muslim di Myanmar, pembantaian kaum muslimin di Suriah, penjajahan di Irak, adu domba dan pecah belah umat Islam, penguasaan sumber kekayaan alam di dunia Islam adalah karena adanya eksploitasi dan penindasan sebagai akibat diterapkannya ideologi kapitalisme sekuler yang dipimpin Amerika. Dengan demikian mengembalikan syariah Islam dalam kehidupan dan menegakkan kembali institusi khilafah adalah jawaban sekaligus solusi tuntas bagi problematika umat Islam dan dunia seluruhnya. Takbir. Dengan penerapan Islam secara kafah, khilafah akan kembali mengatur dunia, memakmurkan bumi, menghentikan penjajahan dan penindasan kapitalisme global di bawah kepemimpinan Amerika, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru alam dan menjadikan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Kelima, secara khusus kami mengecam saudara Yakut Khalil Khoumas yang berdalih hendak melakukan rekontekstualisasi fikih Islam yang tanpa ilmu, menyebutkan ide khilafah hanya menjadi bencana bagi umat Islam. Kami juga meminta panitia dalam forum Annual International Conference on Islam Studies ke-20 yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 hingga 29 Oktober 2021 berislam in a changing global context, rethinking fikih, reactualization and public policy, agar mengevaluasi 4 kondisi pendorong gentingnya rekontekstualisasi fikih di era global dan secara khusus mencoret poin 9
alasan rekontekstualisasi fikih Islam yang menyatakan setiap usaha untuk mendirikan negara Islam al-imamah al-uzma, universal atau imamah agung, juga dikenal sebagai al-khilafah atau khalifah, hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia. Keenam, kami menghimbau agar saudara Menag Yakut untuk segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik atas kontroversi pernyataannya yang menyebut Kemenag adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, dan tidak kembali mengulangi kesalahan dengan kembali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memecah belah dan melukai hati umat Islam. Ketujuh, kami mengajak kepada segenap umat Islam, baik ulama, aktivis, advokat, praktisi maupun akademis, aktivitas pergerakan pemuda dan mahasiswa, politisi dan pengusaha, untuk bersama-sama bersinergi dalam ikhtiar nyata menyelesaikan problematika umat Islam dan dunia dengan bersama-sama menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Takbir. Hanya khilafahlah satu-satunya solusi negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin lainnya. Takbir. Demikian pernyataan disampaikan. Serang 30 Oktober 2021, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU Banten, Ketua Umum Ustadz Firmansyah. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.